Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, halo ibu-ibu, dan halo juga untuk para guru sekalian. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Lestari Triwidiastuti. Kakak biasa dipanggil Kak Tari. Sekarang Kak Tari sedang menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia semester 4. Nah, di sini Kak Tari ingin membacakan sebuah cerita yang berjudul Aku Cinta Nabi. Nah, sebelum Kak Tari membacakan buku cerita ini, Kak Tari ingin menyampaikan untuk ibu dan para guru untuk menyiapkan pada adik-adiknya, yaitu berupa buku gambar dan juga alat gambarnya. Dimana setelah Kak Tari membacakan buku ini, Kak Tari ingin menginstruksi kepada adik-adik semua untuk menggambar pastinya. Nanti menggambar apanya akan Kak Tari kasih tahu setelah membaca buku ini. Nah, kenapa sih Kak Tari ingin meminta kepada para guru dan orang tua untuk menyiapkan buku gambar? Karena dimana video ini akan Kak Tari sampaikan untuk membantu kreativitas kepada anak-anak. Jadi, di sini para guru dan orang tua tidak boleh sama sekali untuk mencampur tangan atau membantu pada adik-adik atau memberi solusi kepada adik-adik jadi di sini Kak Tari ingin adik-adik biar untuk sesuai dengan arahannya, sesuai dengan gambarnya. Kenapa sih Kak Tari memaksa hal seperti itu? Karena tingkat global creativity index di Indonesia itu sangatlah rendah, yaitu 115 dari 139 negara. Jadi itu sangatlah rendah, dimana tingkatan ini itu dinilai dari teknologinya, talentnya, dan toleransinya. Jadi di sini Kak Tari ingin membantu mengedukasi untuk kreativitas kepada anak-anak semua. Nah, di sini Kak Tari akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Namun, kaum tersebut selalu menentang dan melawan Nabi Yunus alaihissalam. Akibat selalu ditentang, Nabi Yunus alaihissalam akhirnya marah dan meninggalkan kaum Ninawa. Sepeninggalnya Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa bertaubat karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam lalu pergi ke dermaga dan naik kapal. Di tengah laut, kapal itu hampir tenggelam karena terlalu banyak muatan. Sang nahkoda pun memutuskan untuk menjatuhkan seorang penumpang ke dalam laut untuk mengurangi muatan. Setelah diundi, nama Nabi Yunus alaihissalam terpilih. Namun, para penumpang tak tega jika Nabi Yunus alaihissalam yang harus melompat ke lautan. Sayangnya, meski sudah diundi berulang kali, selalu nama Nabi Yunus alaihissalam yang terpilih. Akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam pun menjatuhkan diri ke lautan. Allah Subhanahu wa taala mengirim seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Tubuh Nabi Yunus alaihissalam tidak hancur meski berada di dalam perut ikan. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perut ikan ini, Nabi Yunus alaihissalam bertaubat. Ia mohon ampun kepada Allah karena telah meninggalkan kaum. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, ikan besar itu memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam di pinggir pantai. Nabi Yunus alaihissalam pun selamat. Ia segera kembali menemui kaumnya dan melanjutkan dakwahnya. Nah, hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, Allah itu maha pemaaf, dimana di saat Nabi Yunus melakukan kesalahan karena meninggalkan kaumnya, Allah itu langsung memaafkan Nabi Yunus di saat Nabi Yunus mulai bertaubat. Nah, untuk adik-adik sekalian, karena kita sebagai manusia tentu harus saling memaafkan, terutama untuk orang yang minta maaf duluan kepada kita. Selanjutnya, karena Kak Tari sudah selesai membacakan kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, kan adik-adik yang ada di rumah sudah menyiapkan buku gambar dan juga alat gambarnya. Nah, sekarang Kak Tari ingin nanya nih, tadi masih ingat gak ya gambar apa yang memakan Nabi Yunus alaihissalam? Nah, nanti adik-adik semua dan ibu guru serta orang tua yang ada di rumah bisa memberi waktu kepada adik-adik selama 10 menit untuk menyelesaikan gambarannya. Ingat ya, gambaran ini tanpa diarahkan, tanpa dikasih tahu, tanpa diberi petunjuk untuk adik-adik, hanya diberikan gambar sekilas atau berupa coretan. Pokoknya terserah untuk adik-adik, terserah gambar apa aja, gambar ikan apa aja, pokoknya ikan yang ada di dalam kisah tadi. Tapi tidak perlu sama persis ikannya. Oke. Nah,
Sekian pembacaan kisah yang mengedukasi. Semoga video ini dapat membantu untuk orang tua dan para guru yang ada di rumah, serta untuk membantu juga kemajuan kreativitas pada adik-adik semua. Sampai jumpa di next video. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.